Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun, berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Serambi Podcast. Kita bincang-bincang pelayanan publik. Hari ini saya sudah hadir bersama PLT Kepala Pelabuhan Buleleng, Banda Aceh, Pak Akil Perdana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema soal tetap berlayar di tengah sepinya penumpang. Jadi perlu diketahui Saudara Alun, sudah 7 bulan ini semenjak pandemi melanda Aceh, intensitas pelayaran berkurang dari hari biasanya dan lonjakan wisatawan juga sempat ditutup. Meskipun saat ini wisatawan ke Sabang sudah dibuka untuk warga lokal, namun tetap saja belum ada geliatnya. Jadi masih tetap sepi. Ini sudah 7 bulan jalannya sepinya pelayaran. Kapal juga banyak yang dikurangi tripnya. Jadi hari ini kita akan bahas mungkin seperti apa sih kondisi yang sebenarnya terjadi di pelabuhan. Pak Akil, seperti apa sih kondisi di Pelabuhan Buleleng saat ini? Pelayaran itu masih tetap jalan atau bagaimana? Ya, kalau kondisi Pelabuhan Buleleng, pelayaran masih tetap berjalan seperti biasa, cuman mungkin agak sedikit aktivitas penumpang mungkin agak berkurang di tengah pandemi COVID ini. Mungkin minat masyarakat untuk berlibur ke Sabang mungkin agak sedikit berkurang, mungkin hanya sekitar 20% dari biasanya. Jauh memang turun. Jauh turun. Jadi memang sebenarnya pelayaran itu ada dalam sehari itu berapa kali sih? Dalam sehari mungkin hanya 2 kali. Rata-rata 2 kali. Ada kapal ekspres, juga ada kapal loro. Kapal ekspres ada Putriba Anggreni dan ekspres Bahari. Itu mungkin masing-masing 2 kali lah, Sabang Banda Aceh Sabang. Jadi bisa jadi 2 kali ke Sabang, 2 kali ke Banda Aceh ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, istilahnya di pelabuhan itu gimana sih? Ada nampak geliatnya atau memang jauh kondisi bedanya? Untuk saat ini mungkin jauh dengan kemarin-kemarin ya, dan mengacu juga dengan himbauan pemerintah untuk lebih supaya tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Jadi mungkin ini masih kondisi pandemi COVID-19 ini. Melihat jelas mungkin terasa agak sangat jauh jumlah penumpang, wisatawan juga bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada wisatawan yang dari mancanegara. Hampir semuanya itu lokal lah seperti itu. Hampir semuanya lokal. Jadi kalaupun ada selain ini yang istilah berlayar yang ini itu lebih kepentingan berkunjung keluarga atau mungkin acara ya gitu. Mungkin dari warga lokal yang ingin mungkin berbelanja logistik barangkali atau ada kunjungan keluarga. Untuk wisatawan bisa kita katakan tidak ada lah selama pandemi COVID ini. Berarti dengan kondisi seperti ini jumlah penumpang per satu trip itu juga jauh berkurang? Sangat jauh berkurang, hanya 20%. Biasa satu ferry itu bisa diisi 300-an orang. Kalau dalam akhir-akhir ini berapa dalam satu kali pelayaran? Mungkin sekitar 80-an atau 50-an orang saja. Itu untuk ferry? Untuk kapal ekspres. Kapal cepat. Kalau ferry ya sekitar 100-an orang lah. 100-an. Jadi bisa berkurang itu sekitar 60% lebih ya, di atas 60% ya. Di atas 60%. Karena biasanya di hari ini kan bisa sampai 300 ya. Benar. Memang sangat terasa ya sejak pandemi COVID ini. Mungkin pelayaran juga demikian, mungkin agak jauh berkurang dari sebelum pandemi ya. Nah, kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berakhir, terkait juga dengan perekonomian masyarakat. Kalau ini terus-terusan tidak berakhir mungkin ya bisa mana gitu. Dengan minimnya pelayaran saat ini kan dikurangi. Ada kapal yang dulu belayar sampai 2 kali sehari jadi 1. Memang ya dari dulu 4 kapal, misalnya kapal Roro ya dulu 4 jadi 2. Itu suplai logistik ke Sabang seperti apa? Kalau sempat antrian nggak berhari-hari di pintu pelabuhan atau
memang lancar? Kalau sekarang tidak, sekarang lancar. Meskipun satu kapal ro BRR sedang docking, tapi tetap lancar, tidak ada tumpukan antara logistik ke Sabang, masih lancar. Itu kalau lancar mungkin karena memang tidak ada wisatawan ya, jadi Lancar. tidak ada memang saat ini mungkin kapal hanya mengangkut Logistik, Logistik, lebih ya. dominan kepada angkutan logistik sekarang untuk saat ini. Untuk wisatawan dan lainnya itu mungkin sangat kurang. Berarti dari ini kalau wisatawan penumpang bisa cuma 20% kayak gitu. Kalau kapal cepat itu kapal ekspres bahari itu bisa 50 sampai 80. Tapi kalau kapal cepat bisa 100-an ya. Itu angka yang cukup kecil. Pak, dengan kondisi seperti ini kan kita ketahui kapal ini kan milik swasta. Ada nggak kecenderungan kapal ini merugi atau ingin menutup trip dengan kondisi seperti ini? Misalnya mengurangi lagi. Untuk trip mereka sudah kurangin. Biasanya itu kalau ekspres bahari ada berapa unit, ya, mungkin lebih daripada 6 unit. Tapi mereka hanya 2 unit yang beroperasional. Mungkin dalam rangka juga melakukan penghematan di perusahaan mereka masing-masing. Karena selama pandemi COVID ini kan jumlah penumpang hampir sama sekali tidak terjadi antrian panjang, tidak terjadi penumpukan penumpang. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada yang sesuatu yang penumpukan. Jadi sebenarnya kalau dibilang merugi ya sejak awal pandemi mereka sudah merugi. Cuma sekarang tetap aja penumpang tetap itu ada penumpang yang warga berkunjung, logistik itu tetap ada. Cuma tidak ada untuk wisatawan, itu aja yang membedakan. Karena selama ini memang rute sama Malaysia ini didominan oleh wisatawan ya. Kalau sebelum pandemi COVID, alhamdulillah mungkin banyak kunjungan wisatawan ya, karena salah satu tujuan wisata kan Kota Sabang itu tujuan wisata juga dari mancanegara juga dari domestik sendiri. Ya, sebelum pandemi memang terasa terlihat itu banyak kunjungan. Memang dominan wisatawan. Si rute ini memang wisatawan. Setelah pandemi COVID ini memang terasa sekali hampir tidak ada wisatawan yang berkunjung gitu. Tapi untuk pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan seperti apa, Pak? Kalau pelabuhan tetap standar pelayanannya, kita tetap pelayanan mulai dari pintu masuk, kita juga ada menggunakan non tunai sekarang mungkin ya, pintu masuknya, kemudian di hanggar tetap seperti biasa pelayanan tetap prima, tetap ada pelabuhan tetap ada. Hanggar kita tetap beroperasi, yang pelabuhan Lele ini tetap beroperasi untuk mungkin ada tamu yang datang kendaraannya diangkat masih kita sediakan layanan itu. Tapi selama 7 bulan terakhir sama beberapa bulan ini gimana? Sepi? Ya begitu. Tidak terlihat signifikan lah, ada beberapa unit masuk ya. Memang karena mungkin kondisinya sedang seperti itu. Jadi cukup lumayan ini ya. Berarti Pak Akil, dengan kondisi seperti ini, pelabuhan ini kan UPTD ya. UPTD artinya juga salah satu PAD Banda Aceh di pelabuhan. Dengan kondisi seperti ini berarti ada penurunan berarti ya? Iya, jelas tentu jauh penurunannya. Mungkin hampir 50% mungkin lebih penurunan PAD biasanya. Ya, PAD. Itu yang paling banyak terasa penurunan tuh di bidang apanya? Di penumpangnya itu kan ada kartis masuk itu kan kartis masuk ya, karena itu kan berkurang kan. Iya, Karena biasa berapa itu masuk kartis masuk kemudian kartis dermaga kan tidak ada penumpang, tentunya kan tidak ada itu banyak ya. Kalau hanggar juga begitu, tidak ada penitipan, kurang penitipan, disitulah mungkin yang terasa dari UPTD pelabuhan. Kalau order oleh UKM ini juga banyak yang tutup atau seperti apa nih kondisi? Iya, untuk UKM yang dalam pelabuhan juga terimbas juga, banyak yang tutup. Mereka juga di situ posisinya penyewa ya. Penyewa. Jadi selain sepi penumpang, memang ini dampaknya ke semua ya. Jadi tidak cuma operator kapal tapi juga ke pelabuhan ya. Karena pelabuhan ini kan UPTD salah satu PAD Banda Aceh. Jadi dengan sampai 50% berarti penurunan. Mungkin Sekitaran itu. Sekitar 50% lah. Jadi
paling terasa itu tidak ada ya di karcis masuk. Iya, Karcis masuk karena nggak ada memang kunjungan penumpang juga tidak ada kan. Biasanya setiap penumpang masuk kapal itu juga ada jatah dari ada retribusi kita ya gitu. Di Itulah dalam paket include. Iya, itu penggunaan dermaga artinya kan untuk di tiketnya nanti juga dicantumkan itu kan untuk masuk ke dalam kan bagi yang berangkat. Ya, Sedangkan bagi yang pengantar dan sebagainya itu kan cukup Dikenakan. ngambil yang di luar saja, cukup masuk aja, pas masuk saja. Itu sekarang sudah non tunai semua. Ya, berarti dengan kondisi berkurangnya ini otomatis ya itu pemasukan dari segi sektor itu berkurang. Mempengaruhi dari sektor PAD itu. Pak Akhil, di tengah kondisi pandemi COVID ini yang terus ini kan kemudian penerapan protokol kesehatan di pelabuhan seperti apa? Untuk protokol kesehatan ya seperti arahan pemerintah, kita tetap menggunakan masker. Kita sudah sediakan juga keran-keran untuk cuci tangan. Kemudian kita juga dibantu oleh pihak karantina. Kalau di pelabuhan ada karantina kesehatan, itu juga membantu kita dalam hal mungkin waktu sebelum naik ke kapal di di scan suhunya itu. Ya, seperti protokol kesehatan sudah berjalan. Untuk sebelumnya kan sempat harus swab atau apa untuk naik ke kapal dan kemudian harus warga Sabang. Sekarang ini udah berubah kayak aturannya, sudah tidak sudah agak longgar, kita berikan kelonggaran. Untuk swab itu dari pemerintah Kota Sabang menempatkan poskonya di pelabuhan kita ya kalau untuk swab. Tapi sekarang ini yang di swab itu hanya orang di luar Aceh. Luar Aceh. Untuk orang di Provinsi Aceh, Sabang hanya dengan surat kesehatan saja. Tidak di swab. Tapi tetap harus surat kesehatan, tidak cukup dengan scan saja. Tetap harus ada surat kesehatan saja. Yang orang penduduk Aceh. Yang penduduk Aceh. Tapi kalau Sabang boleh ya? Kalau Sabang KTP Sabang boleh masuk. KTP Sabang sepertinya boleh masuk langsung ya, itu kebijakan dari pemerintah Kota Sabang. Karena berarti bukan dianggap orang luar ya, warga mereka. Tapi kalau orang wisatawan KTP Sabang ya harus surat kesehatan. Kalau luar Aceh justru malah harus swab. Luar Aceh harus swab. Jadi begitu syarat. Jadi ada 3 syarat ya, berarti 3 aturan. Jadi khusus warga Sabang itu boleh masuk saja, cukup di scan terma. Kalau bagi warga Aceh surat kesehatan, warga non Aceh berarti swab. Sedangkan asing belum boleh ya. Infonya saya dengar seperti itu. Kalau untuk wisatawan asing selama ini memang tidak ada. Tidak ada, berarti selama ini pantauan Pak Aceh di pelabuhan. Selama saya pelabuhan ini belum termonitor wisatawan asing di sana. Tidak ada. Berarti memang akhirnya. Jadi memang kalau wisatawan itu nol wisatawan asing. Berarti selama ini yang kita katakan adalah beberapa orang wisatawan yang mencoba berkunjung kapal itu berarti rata-rata diisi oleh wisatawan lokal Aceh. Umumnya lokal Aceh, ada juga beberapa dari provinsi lain mungkin. Tapi kalau untuk dari mancanegara itu sepertinya tidak ada sama sekali. Biasanya kan untuk di Sabang ini kan salah satu yang disasar kan wisatawan Malaysia, itu juga tidak ada. Dulu kita kan banyak kunjungan dari kapal-kapal pesiar kan. Terus sekarang udah tidak ada lagi. Mungkin kena efek dari pandemi COVID ini ya. Berarti secara lalu saat ini pelayaran untuk Sabang Banda Aceh sebaliknya itu tetap berjalan, kapal tetap berjalan, pilihannya tetap ada, kapal cepat ada, kapal roro atau kapal cepat ekspres Bari tetap ada. Namun jumlah tripnya diperkurang ya, otomatis jarak waktu itu semakin jauh antara satu pelayaran ke pelayaran selanjutnya. Jika dulu mungkin hanya 1 jam atau 2 jam berselang langsung ada pelayaran, mungkin sekarang pagi kalau untuk bahari jam 8 dari Sabang Banda Aceh, dari Banda Aceh jam 10, dari Sabang jam 8, dari Banda Aceh mau ke Sabang itu jam 10. Jadi ada selisih berapa 2 jam. Untuk sorenya gitu juga, dari Sabang jam 2.30 itu jam 14.30, dari Banda Aceh jam 16, jam 4 sore. Cuma 2 kali. Berarti memang jaraknya ini lumayan jauh antara satu pelayaran ke yang berbeda dengan sebelumnya yang memang
jaraknya itu cukup dekat ya. Sekarang berarti jadi kalau memang mau menyeberang ke Sabang itu butuh perencanaan, jadi tidak. Jadi kalau ketinggalan kapal agak jauh menunggu untuk selanjutnya.